Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Ya, saya Masri. Pada orang tua saya, Umi dan Nadia dari rumah, semoga selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah. Juga kepada Umi Ida dan Bilani, selaku pengasuh pesantren seperti yang melarang saya, dan juga kepada teman-teman pengurus dan teman-teman yang saya sayangi. Jadi kali ini saya, Fahira Zarina, dari kelas 9 Putri, akan mempresentasikan pelajaran mapping saya atau peta imajinasi saya yang berjudul Usman Ali dari pelajaran Akidah Akhlak. Jadi, Akidah Akhlak. Ya, Usman ini keteladanannya ya. Tadi Usman itu lahir 6 tahun setelah tahun gajah atau setelah tahun fil ya, setelah tahun gajah. Berarti dia 6 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad dan dia itu termasuk orang yang kaya raya. Nah, lalu dia itu masuk Islam karena dia tuh bermimpi bahwa telah datang agama tauhid atau agama yang benar. Nah, dia itu memiliki gelar yang bernama Zunnurain yang memiliki arti dua cahaya. Kenapa dia mendapatkan gelar Zunnurain? Karena dia itu menikah dengan dua putri Rasulullah yang bernama Ummi Kulsum dan Ruqayyah. Oke, lanjut. Nah, salah satu usaha-usaha yang dikerjakan oleh Usman ketika perang itu yang pertama kayak dia tuh beli sumurnya sumur itu buat kaum muslimin ketika sedang berperang. Nah, terus juga dia tuh membantu ketika perang Badar dan yang lainnya tuh pernah menyumbangkan uang sebanyak 1.000 dinar untuk membeli keperluan perang. Juga dia pernah memberikan 100 unta beserta pelanannya dan juga sama uang itu. Lalu dia itu menjadi khalifah setelah Umar karena dipilih oleh dewan-dewan yang memilih itu. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika dia menjadi khalifah. Yang pertama itu dia tuh melakukan perluasan wilayah Islam dan tuh dia membentuk ada front barat, front timur dan armada atau angkatan laut. Nah, jadi dia tuh melakukan perluasan di sekitar wilayahnya. Terus juga dia melakukan pembukaan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Nah, dan juga setelah di ujung masa ininya tadi di khalifahnya dia itu difitnah. Jadi ketika dia itu memberikan khutbah itu kan ada tangganya ya. Jadi Rasulullah tuh ada 3 tangga. Dia ada 3 tangga gitu. Yang ketiga itu Rasulullah. Nah, yang kedua itu kan ditempati sama Abu Bakar. Yang paling bawah itu sama Umar. Nah, sebenarnya Utsman di tengah dong, nggak di atas. Tapi Utsman itu di atas karena umatnya itu lebih banyak daripada Umar itu yang sebelumnya. Tapi sama orang-orang yang mungkin nggak suka sama Utsman itu dibilang itu adalah suatu hal yang bid'ah atau yang nggak dilakukan sama Rasulullah gitu loh. Juga dia mengatakan bahwa Utsman itu menggunakan Baitul Mal untuk keperluan keluarga. Nah, dia itu menjadi khalifah ketika berumur 70 tahun dan meninggal ketika berumur 82 tahun. Jadi dia menjadi khalifah selama 12 tahun. Dan keteladanan yang bisa kita ambil dari Utsman itu adalah kedermawanan dia, keringanan tangan. Jadi dia tuh ringan tangan banget membantu umat muslim dan juga dia tuh sabar banget orangnya. Oke, kita lanjut ke Ali. Jadi Ali itu adalah keponakan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, saat mereka berdua itu bertemu di Abdul Muthalib, yaitu kakek mereka. Nah, habis itu jadi Ali itu telah berkumpul bersama Nabi Muhammad ketika berumur 5 tahun dan dia itu masuk Islam ketika berumur 10 tahun ketika melihat Nabi Muhammad sholat. Ini ditanya, "Kok agama apa?" Kayak gini. Nah, dan juga dia itu yang dilakukan dia ketika masih kecil ya, masih remaja berarti. Itu dia tuh pernah menyamar menjadi Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad tuh ingin pergi hijrah, sebab itu kan disuruh hijrah kan. Sedangkan rumahnya tuh dikepung sama orang kafir. Jadi Ali itu menyamar jadi Nabi Muhammad. Terus dan juga ketika Utsman meninggal, jadi Utsman meninggal itu dibunuh ya guys ya. Jadi ketika Utsman meninggal, si Ali itu kan disuruh jadi khalifah. Oleh itu nggak mau, itu dibujuk-bujukan sama tetua-tetuanya itu, sama dia mau. Nah, ketika dia menjadi khalifah itu keadaan umat muslim itu sedang kacau-kacaunya. Terjadi perang Siffin, Jamal, Nahrawan dan
lain. Itu disebabkan karena ada segolongan kelompok atau sekelompok orang yang dia tuh ingin menuntut hukuman kepada orang yang bunuh Utsman bin Affan. Terus dan juga jadi selama hidup, jadi ketika Nabi Muhammad masih hidup, ada yang tuh pernah ngomong gini, Ali tuh nggak bakal mati sebelum jenggotnya dia, apa ya jenggot itu kena sama darahnya, tercelup di darahnya dia sendiri gitu. Jadi Ali bin Abi Thalib tuh mengartikan bahwa dia itu akan meninggal karena dibunuh. Nah akhirnya pada tanggal 17 Ramadan saya lupa tahun berapa itu itu Ali bin Abi Thalib itu dibunuh sama Abdurrahman ketika sedang ngapain ya lupa, pokoknya ya gitu. Nah keteladanan yang bisa diambil dari Ali bin Abi Thalib itu adalah kesabaran dia, dan dia tuh rela menjadi perisai bagi Rasulullah di perang Badar apa ya. Jadi dia tuh ketika Rasulullah tuh kan ada yang mana dari depan, dia tuh rela menjadi perisainya dan lama. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.